Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat sehat ya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan proses pendidikan calon guru penggerak, yaitu pada tahap pendampingan individu kedua. Nah, bagaimana kabarnya Bu Heni hari ini? Alhamdulillah Pak Irfan, kabar sehat selalu meskipun agak kemarin sempat kurang sehat ya, sempat sakit selama 1 minggu gitu jadinya tapi alhamdulillah sudah membaik dan sekarang siap lagi tapi masih kondisi untuk pemulihan ini. Oke, Ya, bagaimana baik. kabarnya Pak Irfan? Senang sekali Alhamdulillah. bisa ketemu kembali. Ya, betul, betul. Semoga kita sehat selalu, amin, amin. Amin ya Baik, rabbal Bu alamin. Heni, mohon izin nanti di pendampingan individu kedua ini ada 5 instrumen yang akan saya tanyakan. Yang pertama tentang umpan balik penerapan komunitas praktisi, yang kedua tentang proses penerapan disiplin positif, yang ketiga tentang tugas yang akan dibawa di lokakarya ketiga, yang keempat mengenai praktik ya, praktik disiplin positif dan perintisan komunitas praktisi, dan terakhir adalah tentang proses pendampingan hari ini. Apakah Bu Heni sudah siap? Siap Pak, siap. Baik, bismillah. Kita langsung menuju pertanyaan pertama tentang penerapan tentang uh, proses apa saja yang sudah dipelajari kurang lebih 1 bulan terakhir. Mungkin Bu Heni bisa menceritakan apa saja yang sudah dipelajari di 1 bulan terakhir, silahkan. Terima kasih Pak Irfan. Jadi untuk kegiatan guru penggerak yang 1 bulan terakhir ini, jadi yang dipelajari adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya, pembelajaran berdiferensiasi yang 1 minggu ini. Jadi di situ kita belajar bahwa sebelum mengadakan pembelajaran itu diperlukan adanya pemetaan terhadap kesiapan belajar siswa, minat maupun profil belajar murid. Nah, kemudian terkait dengan komunitas praktisi di sekolah, kami sudah melakukan sosialisasi sepulang dari kegiatan Lokakarya 2. Kemudian melakukan sosialisasi pada saat rapat. Jadi kami menyampaikan rencana kepada Bapak Kepala Sekolah awalnya, kemudian alhamdulillah beliau memberikan tanggapan yang positif, kemudian memberikan izin, kemudian kami melakukan sosialisasinya sekaligus pada saat rapat kemarin, pada rapat kenaikan kelas itu di akhir tahun ajaran. Jadi diberikan waktu untuk melakukan sosialisasi. Nah, kemudian kami meminta tanggapan dari teman-teman pada saat rapat karena berbentuk klasikal, alhamdulillah tanggapan positif. Namun untuk tindak lanjut pembentukannya secara resmi ataupun secara pertemuan secara khusus itu belum, karena kemarin terkendala kami libur dengan kegiatan libur semester. Ya, jadinya kemudian yang kedua adalah adanya ini masih PPKM, jadinya meskipun tapi ini juga terkendala juga membuat kami untuk berkumpul itu masih terbatas begitu Pak Irfan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diceritakan Mbak Heni kegiatan komunitas praktisinya itu seperti apa? Jadi kemarin kegiatan komunitasnya itu kami masih berupa sebatas pertama sosialisasi kan, kemudian yang kedua rencananya ke depan untuk pembentukannya. Namun untuk kepastian kumpulnya ini yang belum ketemu gitu, hari apa dan kapan untuk kegiatan ini akan kita laksanakan, apakah seminggu sekali, itu yang belum disepakati bersama dengan teman-teman karena memang menunggu tahun ajaran baru katanya teman-teman kemarin, karena masih menikmati libur dan sekarang masih terkendala sibuk di awal tahun ajaran juga, tapi rencananya insya Allah nanti minggu kedua kami akan mencoba berkumpul dengan rekan-rekan.
Kemudian apa ya, kemarin sudah sempat memberikan umpan balik terhadap apa namanya, memberikan formulir terhadap rekan-rekan guru terkait dengan pembelajaran saling sharing. Artinya kami memberikan untuk mendapatkan data awal, apakah bagaimana pengalaman mengajar mereka, apakah yang paling berkesan ataupun tantangan yang dihadapi pada pembelajaran di kelas. Itu Pak Irfan. Baik, terima kasih. Nah, selama proses perintisan komunitas praktisi ya, apakah ada tantangannya, Bu? Iya. Mungkin bisa diceritakan. Tantangan, alhamdulillah belum berarti Bapak ya, cuma tentunya kondisi yang membuat kita seperti ini sekarang. Jujur kemarin ya memang langkah awal sudah kami lakukan, yaitu sosialisasinya dan apa namanya tanggapan dari teman. Namun untuk tindak lanjutnya pembentukannya itu yang belum. Tantangannya itu adalah waktu tentunya, terkait dengan pertama kondisi sendiri karena masih COVID ini belum berkumpul, kemudian yang kedua libur. Jadi belum ada kesepakatan waktu pelaksanaan untuk mengadakan pertemuan selanjutnya ini. Jadi itu yang tantangan terbesar memang Pak, karena kemarin kan kemudian apa namanya, jadi perlu intinya satu, yang perlu ini adalah kesepakatan waktu dulu untuk mengadakan pertemuan selanjutnya untuk membuat rencana ke depan untuk komunitas ini seperti apa, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Eni. Nah, secara garis besar nih ya tentang komunitas praktisi yang sudah dirintis ini, apa saja hal yang menarik yang menjadi pembelajaran? Oke, ya terima kasih Pak Irfan. Jadi untuk tentunya hal yang menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi adalah dapat berkumpul dengan rekan-rekan sejawat, kemudian jadi bisa saling berbagi ilmu dan saling sharing terkait dengan pengalaman yang didapatkan di kelas masing-masing tentunya pada saat pembelajaran, kemudian pengalaman terbaiknya, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi atau hambatan bagaimana mengelola kelas yang baik, kemudian untuk pengembangan diri tentunya. Jadi bisa, meskipun kemarin belum terjadwal memang, artinya belum secara tertulis, secara struktur, namun kami tetap berbagi sharing dalam pengembangan diri. Contohnya misalkan misalkan rekan yang kesulitan dalam mengisi aplikasi, baik itu aplikasi e-kinerja maupun aplikasi dalam Google Form, ataupun misalkan teman yang belum ahli dalam IT, itu kami saling membantu. Jadi di situ fungsinya komunitas praktisi di sekolah, sehingga tetap kita saling berdiskusi, mencari solusi terbaik tentunya bagi pembelajaran di kelas dan pengembangan diri guru tersebut. Terima kasih itu Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Baik, luar biasa, semoga ini. Amin, mudah-mudahan Pak Irfan. Amin. Baik, kita lanjut ke instrumen yang kedua, yaitu tentang proses penerapan disiplin positif. Yang pertama, Bu Heni. Maaf Pak Irfan, agak macet-macet ini videonya. Apa saja yang sudah Bu Heni lakukan untuk mengembangkan disiplin positif siswa? Mungkin bisa diceritakan. Bagaimana bisa diulangi Pak Irfan karena macet ini? Tes 1, 2, 3. Agak macet-macet. Karena memang agak mendung juga ini. Cek 1, 2, 3. Iya. Halo Pak Irfan. Ya. Baik. Apa saja usaha yang dilakukan Bu Heni untuk mengembangkan? Dia kadang-kadang putus. Oke. Putus lagi. Apa saja usaha yang sudah dilakukan Bu Heni? Halo, Bu Heni, apakah mendengar suara saya? Halo Pak Irfan, enggak bisa saya dengar karena putus-putus Pak, enggak bisa diterangkai jadinya yang saya terima itu. Sebentar Pak, sebentar. Mungkin sinyalnya sedang ini karena sedang mendung deh.
Baik, cek 1, 2, 3, dicoba. Iya, Pak. Ya, Baik, coba. saya ulangi. Coba kita lanjut. Apa saja usaha yang sudah Bu Henik lakukan untuk mengembangkan disiplin positif siswa? Oke. Ya, terima kasih Pak Irfan. Jadi usaha yang sudah kami coba lakukan untuk mengembangkan disiplin positif siswa di kelas khususnya ini adalah yang pertama adalah memberikan arahan kepada siswa tentang pentingnya disiplin positif. Nah, jadinya di sini supaya mereka merasa mempunyai motivasi dari dalam tentunya yang kita harapkan, bukan merasa terpaksa untuk nanti melakukan disiplin positif. Kemudian memberikan contoh disiplin positif yang bisa mereka lakukan yang nantinya akan menjadi kebiasaan. Tentunya yang perlunya pembiasaan dan akhirnya akan menjadi karakter bagi mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah dengan menyusun kesepakatan kelas bersama terkait dengan disiplin positif yang akan kita sepakati di kelas dan akan dilaksanakan tentunya beserta dengan konsekuensinya. Jika misalkan ada di antara kita baik siswa maupun guru melanggar kesepakatan tersebut. Kemudian yang ketiga, mensosialisasikan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Mungkin karena kalau hanya disusun saja atau dibuat kemudian kita tidak sosialisasikan, tentunya namanya siswa kalau sudah dibuat terkadang mereka lupa bahwa itu akan diterapkan selanjutnya kan. Kemudian yang keempat adalah sebagai guru tentunya kita saya pribadi mengontrol pelaksanaan kesepakatan kelas tersebut sehari-hari, baik itu dalam tingkah laku sehari-hari baik di luar maupun di dalam kelas. Seperti itu Pak Irfan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, terkait dengan disiplin positif yang sudah diterapkan di kelas ya, bagaimana tanggapan siswa, Bu? Tanggapan siswa atau kesan murid ketika menerapkan positif disiplin di kelas itu awalnya pada saat memberikan pengarahan tuh mereka sangat antusias sekali ya dan senang sekali tentunya dalam berdiskusi karena ini baru pertama kali buat mereka. Jadi mereka sepertinya dianggap seperti teman-teman mungkin karena merasa kita lebih menghargai mereka. Jadi bukan hanya sekedar menginformasikan atau memberi perintah. Jadi mereka merasa dirinya itu penting gitu kan. Nah, di sini terlihat mereka itu sudah berupaya untuk melaksanakan disiplin positif tersebut secara sukarela ataupun ikhlas meskipun tentunya perlu proses pembiasaan di sini. Apalagi bagi beberapa siswa mungkin yang dulunya mungkin jauh dari disiplin positif atau bersifat disiplin ataupun terkadang agak usil, sekarang mungkin lebih menghargai temannya meskipun itu terkadang masih namanya butuh pembiasaan Pak Irfan kan mungkin kadang-kadang ya kita perlu mengingatkan itu sebabnya perlu pengontrolan dari guru gitu. Tapi alhamdulillah perkembangannya luar biasa anak-anak ini Pak. Baik, luar biasa. Alhamdulillah sekali ya. Baik, Bu Henik, apakah ada tantangan yang berarti ya selama proses penerapan disiplin tersebut? Sebentar Pak, sebentar ada gangguan. Mohon maaf, sedang agak kecil. Oke, maaf Pak Irfan. Jadi baik saya jawab untuk tantangan di sini masih kurangnya konsistensi tentunya dari siswa dalam melaksanakan disiplin positif. Jadi kita sebagai guru memang perlu sering mengingatkan dan mengingatkan kembali pentingnya disiplin positif itu beserta konsekuensinya. Tapi mereka paham sudah konsekuensinya apa yang mereka, tetapi yang penting mereka sudah berusaha gitu kan, ada usaha tentunya dari mereka sendiri. Nah, jadi sebagai guru kita selalu memantau dan mengontrol, menjadi teladan tentunya buat mereka, bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi kita juga sebagai selalu memberikan contoh yang terbaik bagi siswa jika lupa dengan kebiasaan positif tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eni. Nah, ini terkait relasi atau hubungan ibu dengan siswa ya, itu di kelas itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Relasi atau hubungan
saya pribadi dengan siswa selama penerapan positif disiplin di kelas itu berjalan sangat baik. Kami saling menghargai, merasa lebih dekat, kemudian mereka merasa lebih lebih dekat karena mereka tidak merasa takut gitu kan, kurang merasa takut. Jadinya kalau dulu mungkin sekarang itu mereka merasa lebih seperti enjoy, seperti teman lebih, tapi tetap menghargai, saling menghargai, menghormati. Kemudian intinya lebih dekat itu intinya. Jadi mereka merasa lebih terbuka begitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Jadi semakin akrab dan semakin terbuka ya seperti itu. Ya. Nah, terkait penerapan disiplin positif, apakah ada perubahan yang Ibu rasakan dalam berinteraksi selama ini dengan siswa? Oh, pasti tuh Pak, terkait dengan pertanyaan atau jawaban yang tadi, tentunya ini sangat saya rasakan sekali perubahannya. Interaksi siswa lebih sopan, karena lebih menghargai itu tadi. Jadi mereka lebih menjaga tingkah lakunya tentunya, bagaimana cara berbicara yang baik itu kepada saya sendiri maupun kepada temannya di kelas ya. Jadi saling mengingatkan mereka, terkadang kalau ada temannya yang keceplosan atau misalkan karena saking bercandanya kelewatan, itu mereka sendiri saling mengingatkan bahwa itu tidak pantas, atau misalkan sebaiknya begini begitu, Pak Irfan. Jadi saya sendiri juga merasa lebih sabar sekarang dalam menghadapi siswa dan mencoba untuk lebih akrab dan dekat lagi dan memahami kebutuhan dan apa yang mereka rasakan sebenarnya, seperti itu Pak Irfan. Baik, luar biasa sekali Bu Eni. Nah ini, terima kasih Bu Eni. Kita akan lanjut ke instrumen pada tugas lokakarya ketiga ya. Nah, yang pertama, apakah Bu Heni sudah menyelesaikan tugas untuk lokakarya ketiga? Kalau dibilang sudah, kami sudah melakukan, namun belum tuntas semuanya Pak, karena ada beberapa instrumen yang belum kembali. Jadi sambil menunggu masih dalam proses. Ya, tapi yang jelas kami sudah sebarkan instrumen dan kami sudah berupaya untuk mengumpulkan dan menyelesaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya, apakah ada tantangan yang berarti dalam menyelesaikan tugas tersebut Bu Eni? Tantangannya ataupun kesulitannya tentunya adalah berkomunikasi dengan siswa, kemudian dan wali murid, karena dalam kondisi pandemi seperti ini, karena kemarin juga libur Pak ya, libur selama 2 minggu. Kemudian yang di akhir kemarin pada saat setelah lokakarya itu kan dalam kondisi semesteran, itu sebenarnya di akhir semester, dalam arti pada saat penilaian akhir tahunan. Jadi memang ada waktu 1 minggu sebenarnya untuk ketemu siswa, namun di 1 minggu itu kami sibuk dalam pengolahan nilai dan dalam pengisian raport. Jadi kami belum bisa bertindak di situ, mohon maaf, sehingga tertunda, kemudian 2 minggu libur, jadi komunikasi dengan siswa kami belum ada kesempatan. Seperti itu tantangan terbesar dalam kondisi seperti ini. Kemudian ya itu saja sih Pak Irfan, kondisi pandemi sama komunikasinya belum bisa lancar dengan siswa. Oke, terima kasih Beni. Lanjut ya. Kita lanjut ke instrumen yang keempat, tentang rencana yang akan dilakukan CGP terkait praktek penerapan disiplin positif dan perintisan komunitas praktisi. Yang pertama, terkait umpan balik dan respon yang diterima oleh Bu Heni, apa perubahan yang akan dilakukan mengenai praktek penerapan disiplin positif? Ya, terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Jadi perubahan ataupun perbaikan yang akan coba saya lakukan mengenai praktek penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan adalah mungkin lebih melakukan pendekatan kepada semua murid dan mencoba memahami apa yang mereka rasakan dan mereka inginkan, serta mencoba konsisten untuk menjadi teladan buat mereka, dan bersama-sama dengan siswa untuk menerapkan disiplin positif yang telah disepakati bersama. Tentunya ini karena yang sulit itu adalah konsistensinya Pak Irfan. Jadi tentunya mulai dari diri ya, kita perubah dari diri sendiri dulu, kita memberikan teladan kepada siswa sehingga siswa itu
nanti akan mencoba seperti kita begitu kan, karena bagaimanapun seorang guru itu adalah digugu dan ditiru. Baik. Itu Pak Irfan. Terima kasih, betul ya, Mengevaluasi konsistensi. diri. Betul, betul. Ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang apa rencana yang akan Bu Heni lakukan bersama komunitas praktisi yang sudah coba Bu Heni rintis ya untuk bulan bulan ke depan. Iya. Tentunya kalau sudah terbentuk nantinya rencana yang saya lakukan bersama komunitas praktisi yang di sekolah di bulan depan itu adalah menyusun program kegiatan tentunya Pak, yang bisa dilakukan untuk mengembangkan diri dalam pembelajaran maupun dalam PKB, menyepakati pertemuan yang akan dilaksanakan, kemudian menentukan sumber sumber materi ataupun sebagai narasumbernya sendiri, dan melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan membuat kesepakatan kemudian melaksanakannya gitu Pak. Nah seperti tadi mudah-mudahan sekarang tidak terkendala oleh waktu, nantinya tentunya setelah kita sepakat bisa berkumpul, tentunya yang diawali dengan membuat schedule tentunya Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Semoga berjalan lancar ya. Terima kasih. Amin, harapannya seperti itu Pak. Baik, dan terakhir nih Bu, tentang komunitas praktisi, strategi apa yang akan dilakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di sekolah? Ya, tentunya strategi yang kami coba lakukan nantinya untuk segera memulai komunitas praktisi di tingkat sekolah adalah dengan tetap melakukan sosialisasi ataupun mengajak teman ataupun rekan sejawat yang ada di sekolah, baik secara perorangan maupun secara formal maupun non formal, ataupun melalui grup chat ataupun grup di sekolah itu kan. Nah, mengajak untuk mari kita mencoba memulai dan memastikan kapan kita bisa memulainya dengan mengajukan tentunya program-program yang menarik buat mereka yang yang bisa membawa perubahan bagi mereka yang mereka butuhkan tentunya Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Halo Pak Irfan. Ya. Dengan lancar. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke instrumen terakhir tentang proses pendampingan hari ini guys. Yang pertama yaitu apa perubahan yang menyenangkan yang dirasakan oleh Bu Heni selama menerapkan praktik disiplin positif dan berdiskusi dalam pendampingan hari ini? Ya, terima kasih Pak Irfan. Jadi alhamdulillah ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Irfan selaku pendamping kami di sini. Jadi perubahan yang saya rasakan adalah bisa menerapkan praktik disiplin positif. Alhamdulillah dari awal tahun ajaran kami berusaha untuk menerapkan apa yang tentunya menjadi disiplin positif dan bisa menjadi teladan baik bagi siswa maupun bagi rekan-rekan sejawat lainnya. Kemudian bisa berdiskusi dalam pendampingan ini, kami bisa saling sharing, bisa terbuka sama Pak Irfan. Mungkin nanti jika ada mungkin yang kurang atau perlu masukan dan saran mungkin dari Bapak pendamping, tentunya kami lebih bersemangat dan bisa untuk berupaya merubah diri lebih baik lagi dan menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam modul ataupun dalam LMS. Tentunya semuanya dimulai dari diri sendiri dan berdiskusi dengan pendamping maupun rekan sejawat lainnya maupun rekan CGP dalam mengalami hambatan. Itu Pak Irfan. Terima kasih. Baik, terima kasih Beni. Nah, ini kan baru pertama kali kita melakukan pendampingan secara daring ya. Karena kondisi ini dengan dan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Alhamdulillah pendampingan saya rasa sudah berjalan sangat baik Pak, karena mengikuti kondisi seperti ini ya, kita memang sulit untuk berkomunikasi secara langsung tatap muka. Jadi yang penting kami bisa saling sharing, kita saling sharing dengan Bapak juga selalu ada buat kami dan
yang penting ada tempat atau wadah diskusi jika ada permasalahan atau pertanyaan yang membutuhkan solusi dan saran bersama tentunya. Namun yang perlu diperbaiki pada pendampingan berikutnya sebenarnya kami berharap semoga pandemi ini bisa berlalu sehingga kita dapat saling benar-benar didampingi dalam arti apalagi dalam aksi nyata bisa bersama-sama melihat di lapangan seperti apa di sekolah kami pelaksanaan dari aksi nyata tersebut, Pak. Sehingga nanti bisa menilai dan bisa membantu kami dalam merefleksikan diri apakah pelaksanaan itu sudah berjalan seperti yang diharapkan atau perlu perbaikan lagi, dan itu saran yang kami butuhkan sehingga bisa melihat apa yang kurang dan perlu diperbaiki, Pak. Terima kasih itu jadi. Baik, terima kasih. Semoga kondisi pandemi segera berakhir ya, sehingga kita bisa leluasa untuk. Iya betul. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, Bu Heni, terima kasih atas waktunya. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam sesi ini terima kasih kembali. Ya. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Irfan atas waktunya juga bersedia mendampingi kami. Baik, terima kasih Bu Heni. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.